Suami dan mertua tak pulang berhari-hari. Tiba-tiba muncul story wa mertua. Selamat menikah. Nak, kamu layak memiliki semuanya. Saat mereka pulang, rumah mewah itu sudah rata dengan tanah. Wajah mereka langsung pucat tak percaya. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Udara dingin Brastagi biasanya terasa seperti pelukan yang menenangkan bagi Arini. Namun malam ini, kabut yang turun dari puncak Gunung Sinabung terasa seperti kain kafan yang menyesakkan dada. Sudah 3 malam ranjang besar di kamar utama itu terasa luas dan hampa. Suaminya, Rian, tidak memberi kabar sejak keberangkatannya ke Medan dengan alasan urusan bisnis properti yang mendesak. Tidak hanya Rian, Ibu Sarah, ibu mertua yang selama ini tinggal bersama mereka, pun ikut menghilang dengan alasan ingin menemani putranya yang kelelahan. Arini berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke halaman luas. Rumah ini adalah kebanggaannya. Sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar kokoh yang ia bangun dari hasil jerih payahnya mengelola perkebunan sayur dan ekspor bunga krisan yang merambah pasar internasional. Sebagai perempuan asli Tanah Karo yang gigih, Arini tidak pernah menyangka bahwa istana yang ia bangun dengan tetesan keringat akan terasa seperti penjara yang sunyi saat orang-orang yang ia cintai mendadak raib tanpa jejak. Ia kembali melirik jam dinding yang berdentang di ruang tengah. Pukul 2 dini hari. Ponsel Rian tetap berada di luar jangkauan. Begitu pula dengan ponsel Ibu Sarah. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti sanubarinya. Sebuah intuisi yang tajam yang biasanya ia gunakan untuk memprediksi harga pasar, kini beralih menjadi alarm bahaya di dalam hatinya. Mengapa mereka harus pergi bersamaan? Mengapa tidak ada satupun pesan singkat yang masuk selama 48 jam terakhir? Arini mencoba mengingat-ingat kembali sikap Rian dalam sebulan terakhir. Suaminya itu tampak lebih sering bersolek di depan cermin, memesan setelan jas baru di penjahit terbaik di Medan, dan sering tertangkap basah sedang tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Namun, setiap kali Arini bertanya, Rian selalu menjawab dengan nada manis yang kini terasa sangat palsu. Ia akan mengecup dahi Arini dan mengatakan bahwa semua ini demi masa depan mereka berdua, agar Arini tidak perlu lagi bekerja keras di ladang dan cukup menjadi ratu di rumah ini. Kamu terlalu banyak berpikir, Arini. Suara Ibu Sarah terngiang di telinganya. Sebuah nasihat yang kini terdengar seperti upaya untuk meredam kecurigaannya. Mertuanya itu adalah sosok yang sangat dihormati Arini. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, Arini telah memperlakukan Ibu Sarah seperti ibu kandungnya sendiri. Ia memberikan segala fasilitas, mulai dari mobil pribadi, perhiasan emas yang melingkar di leher dan lengan, hingga kendali atas keuangan rumah tangga. Arini merasa itu adalah cara terbaik untuk berbakti, mengingat ia adalah seorang anak yatim piatu yang merindukan kasih sayang orang tua. Namun, kesunyian malam ini mulai membongkar dinding-dinding kepercayaan itu. Arini berjalan menuju dapur, mencoba menyeduh teh hangat untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Saat ia melewati ruang kerja suaminya, ia melihat sebuah laci yang sedikit terbuka. Sesuatu yang jarang terjadi karena Rian selalu menjaga privasinya dengan ketat. Dengan tangan bergetar, Arini menarik laci tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah map berwarna coklat yang berisi beberapa lembar dokumen. Cahaya lampu ruang kerja yang remang-remang membuat penglihatannya sedikit kabur. Namun nama yang tertera di sana sangat jelas. Itu adalah dokumen balik nama aset rumah dan lahan yang mereka tempati. Arini terkesiap. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa bisa mendengar suaranya sendiri di tengah keheningan malam. Mengapa nama pemilik di dokumen itu berubah? Mengapa bukan lagi namanya, melainkan nama Rian dan Ibu Sarah sebagai pemilik bersama? Kapan ia pernah menandatangani dokumen semacam ini? Sebuah ingatan pahit menyeruak. 3 bulan lalu, saat ia sedang sakit demam berdarah yang parah dan dalam pengaruh obat-obatan yang kuat, Rian pernah membawakan tumpukan kertas yang katanya adalah dokumen kerja sama dengan koperasi petani. Dengan kondisi lemas dan pandangan yang berkunang-kunang, Arini membubuhkan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca satu baris pun. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dingin. Bukan karena kehilangan harta,
melainkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ia jamu dengan kemewahan di meja makannya setiap hari. Arini terduduk di lantai kayu yang mahal itu. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kabut di luar jendela kini tampak semakin tebal, seolah ingin menyembunyikan kebusukan yang sedang terjadi di belakang punggungnya. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, berharap ada keajaiban, berharap semua ini hanyalah salah paham yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa badai besar baru saja dimulai. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara notifikasi dari ponselnya. Sebuah pesan masuk dari grup media sosial keluarga besar mereka. Dengan jari yang masih gemetar, ia membuka aplikasi tersebut. Tidak ada pesan, hanya ada pemberitahuan bahwa Ibu Sarah baru saja memperbarui status cerita pada profilnya. Arini menahan napas, jempolnya bergerak menyentuh layar, dan seketika itu juga, dunianya terasa runtuh berkeping-keping. Layar ponsel itu seolah memancarkan api yang langsung membakar kornea mata Arini. Di sana, di dalam sebuah bingkai foto digital yang diunggah oleh Ibu Sarah, tampak sebuah pelaminan megah yang didekorasi dengan bunga-bunga putih segar. Di tengahnya, Rian berdiri dengan gagah mengenakan setelan jas hitam yang baru saja ia jahit di Medan. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun pengantin yang sangat indah tersenyum malu-malu sambil menggandeng lengan Rian. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah Siska, mantan kekasih Rian dari masa kuliah yang dulu katanya sudah lama menghilang dari kehidupannya. Namun, yang paling menyayat hati Arini bukanlah foto itu sendiri, melainkan keterangan yang ditulis oleh ibu mertuanya dengan huruf-huruf besar yang seolah meneriakkan kemenangan. Selamat menikah, Nak. Kamu layak memiliki semuanya. Akhirnya kebahagiaan sejati kembali ke rumah kita. Kalimat itu bukan sekadar ucapan selamat, melainkan sebuah proklamasi perang. Kata, semuanya, terasa seperti belati yang menghujam jantung Arini. Rumah ini, lahan perkebunan, aset-aset yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini dalam benak mereka telah berpindah tangan kepada wanita yang baru saja masuk ke dalam kehidupan Rian secara resmi. Arini merasakan mual yang hebat di ulu hatinya. Ia melempar ponselnya ke atas sofa kulit dan jatuh terduduk di lantai dapur. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, bukan karena suhu udara brastagi yang menusuk tulang, melainkan karena rasa hina yang tak tertahankan. 5 tahun ia mengabdi. 5 tahun ia bekerja dari fajar menyingsing di ladang hingga malam tiba untuk memastikan Rian bisa tampil sebagai pengusaha terpandang di kota ini. Ia memberikan segalanya, kasih sayang, harta, hingga kepercayaan buta, hanya untuk dibuang seperti sampah saat mereka merasa telah berhasil merampas semua miliknya. Layak memiliki semuanya? Bisik Arini dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis. Suaranya bergema di dapur luas yang sunyi itu. Ia teringat bagaimana Ibu Sarah selalu mengeluh tentang kesehatan jantungnya agar Arini tidak pernah berani membantah permintaannya. Ia teringat bagaimana Rian selalu memuji masakannya setiap malam, sementara di belakangnya, pria itu mungkin sedang merencanakan hari pernikahan ini dengan Siska menggunakan uang yang dikirimkan Arini ke rekening pribadinya. Rasa sedih yang mendalam itu perlahan-lahan mulai menguap, digantikan oleh hawa panas yang menjalar di seluruh pembuluh darahnya. Amarah yang murni dan dingin mulai mengambil alih. Arini berdiri, menghapus air mata dengan kasar menggunakan punggung tangannya. Ia bukan perempuan lemah yang akan meratapi nasib di pojok ruangan. Darah leluhurnya, para petani tangguh yang bertaruh nyawa di lereng gunung, mendidih di dalam dirinya. Jika mereka menganggap Arini adalah mangsa yang mudah, maka mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ia kembali mengambil ponselnya. Dengan jari yang kini stabil, ia menyimpan tangkapan layar dari status Ibu Sarah sebagai bukti. Ia kemudian membuka aplikasi perbankan dan memeriksa sisa saldo di beberapa rekening usaha yang masih berada di bawah kendalinya secara penuh. Beruntung, ada beberapa rekening khusus operasional perkebunan yang tidak diketahui oleh Rian karena suaminya itu selalu meremehkan urusan teknis di lapangan. Jumlahnya cukup besar untuk melakukan sebuah langkah nekat. Arini kemudian berjalan menuju gudang di belakang rumah. Di sana, di antara tumpukan peralatan tani dan pupuk, tersimpan sebuah brankas kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan karung goni. Ia membukanya dan mengambil sertifikat-sertifikat tanah yang asli.
Dokumen yang ditemukan di laci kerja Rian tadi hanyalah salinan yang sudah dimanipulasi untuk proses balik nama yang curang. Namun, Rian lupa satu hal. Di daerah ini, kekuatan adat dan bukti kepemilikan fisik di lapangan jauh lebih kuat daripada selembar kertas hasil tipu daya jika ia tahu cara memainkannya. Malam semakin larut. Namun mata Arini sama sekali tidak menunjukkan rasa kantuk. Ia menelepon satu nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Seorang pria bernama Bang Tigor, orang kepercayaan mendiang ayahnya yang dulu memimpin kelompok pekerja di ladang-ladang mereka. "Bang, ini Arini," ucapnya pelan namun tegas saat sambungan telepon diangkat. "Aku butuh bantuan abang besok pagi. Bawa semua alat berat yang kita gunakan untuk pembukaan lahan di Brastagi. Bawa semua pekerja yang paling setia pada almarhum ayah. Aku ingin meratakan sesuatu dengan tanah." Di seberang telepon, Bang Tigor sempat terdiam sejenak. Namun ia bisa merasakan getaran kemarahan yang luar biasa dalam suara putri majikannya itu. Tanpa banyak bertanya, Tigor mengiyakan. Ia tahu bahwa jika Arini sudah bicara seperti itu, maka ada kehormatan yang sedang dipertaruhkan. Arini menutup telepon. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang penuh dengan perabotan mahal, vas bunga kristal dari Eropa, dan lukisan-lukisan indah yang semuanya ia beli dengan uangnya sendiri. Semua ini akan menjadi saksi bisu. Rian dan ibunya ingin memiliki semuanya. Maka Arini akan memastikan bahwa kata semuanya itu berarti kehampaan yang mutlak. Mereka akan pulang ke tempat ini, namun mereka tidak akan menemukan tempat untuk berteduh, bahkan untuk sekadar duduk sekalipun. Rencana sudah tersusun rapi di kepalanya. Ia tidak akan melaporkan ini ke polisi sekarang, karena proses hukum akan memakan waktu lama dan mereka bisa melarikan diri atau mencari celah hukum lainnya. Ia menginginkan hukuman seketika. Ia ingin melihat wajah pucat pasi mereka saat menyadari bahwa pengkhianatan mereka telah membuahkan abu. Arini berjalan menuju kamar, mengemasi pakaian-pakaiannya ke dalam satu koper kecil. Ia tidak butuh kemewahan ini. Ia hanya butuh martabatnya kembali. Pagi di Brastagi biasanya disambut dengan kicauan burung dan aroma tanah basah yang segar. Namun pagi ini, suasana terasa mencekam. Arini berdiri di teras depan dengan segelas kopi pahit yang sudah dingin di tangannya. Matanya merah karena tidak tidur setitik pun. Namun sorot matanya tajam seperti elang yang siap menyergap mangsa. Tepat pukul 6 pagi, deru mesin berat terdengar meraung dari kejauhan, memecah kesunyian jalanan yang masih diselimuti kabut tipis. 3 buah ekskavator besar dan beberapa truk pengangkut tanah tampak bergerak perlahan menuju gerbang rumah mewahnya. Di belakang alat-alat berat itu, puluhan pria berbadan tegap dengan pakaian kerja lapangan turun dari kendaraan mereka. Bang Tigor berjalan paling depan, mengenakan jaket kulit usang dan topi kobau yang menjadi ciri khasnya. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh tanya, namun juga penuh hormat. Sebagai orang yang telah ikut membangun kesuksesan keluarga Arini selama puluhan tahun, ia tahu bahwa hari ini bukanlah hari biasa. "Semua sudah siap, nih," ucap Bang Tigor singkat sembari berdiri di hadapan Arini. Ia melirik ke arah rumah megah bergaya modern itu, lalu kembali menatap Arini. "Kamu yakin dengan ini? Ini rumah yang kamu impikan sejak dulu. Uang yang masuk ke sini tidak sedikit." Arini menyesap kopinya untuk terakhir kali sebelum meletakkan gelas itu di atas pembatas teras. "Rumah ini sudah menjadi sarang ular, Bang. Jika aku membiarkan bangunan ini berdiri, mereka akan merasa menang. Mereka sudah memalsukan tanda tanganku untuk mengambil lahan ini. Secara hukum, mereka mungkin punya kertas itu, tapi secara hakikat, tanah ini milik ayahku. Aku tidak akan membiarkan pengantin baru itu bermesraan di atas keringatku." Bang Tigor mengangguk paham. Ia memberi isyarat kepada para operator alat berat. Arini masuk kembali ke dalam rumah untuk terakhir kalinya. Ia tidak mengambil perabotan mahal atau barang elektronik canggih. Ia hanya mengambil kotak kayu berisi foto-foto mendiang orang tuanya dan akta kelahiran dirinya. Sisanya, ia biarkan tertinggal. Ia ingin Rian dan Ibu Sarah merasakan kehilangan yang total, tanpa ada satupun kenangan yang tersisa. Ketegangan mulai memuncak saat cakar baja ekskavator pertama mulai menyentuh pagar besi tempa yang mahal itu. Dengan satu tarikan kuat,
Pagar itu roboh dan mengeluarkan suara dentuman yang keras, mengejutkan beberapa tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah heran. Arini berdiri di pinggir jalan, menyaksikan dengan tangan bersedekap saat alat berat itu mulai menghantam pilar-pilar kokoh yang selama ini menyangga atap rumahnya. Suara beton yang hancur dan kaca yang pecah berdentum secara beruntun, menciptakan simfoni kehancuran di tengah udara Brastagi yang dingin. Arini tidak merasakan kesedihan saat melihat dinding-dinding itu runtuh. Setiap hantaman besi ke beton seolah melepaskan satu beban yang menghimpit dadanya. Ia membayangkan wajah Rian yang sombong dan wajah Ibu Sarah yang penuh tipu daya. Mereka pikir mereka bisa merampas segalanya dari seorang wanita yatim piatu? Mereka lupa bahwa wanita ini dibesarkan oleh kerasnya alam pegunungan dan dididik oleh kejujuran tanah. Konflik batin sempat muncul saat ia melihat kamar utama mulai runtuh. Di sana tersimpan banyak kenangan palsu yang pernah ia anggap sebagai kebahagiaan. Namun, bayangan foto pernikahan Rian dan Siska di ponselnya segera menghapus keraguan itu. Arini mengeluarkan ponselnya dan merekam setiap detik kehancuran itu. Ia ingin memiliki dokumentasi lengkap sebagai balasan atas hadiah yang dikirimkan mertuanya melalui status WhatsApp. Beberapa tetangga mencoba mendekat, bertanya-tanya apa yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menelepon Rian, namun Arini dengan tenang mengatakan kepada mereka bahwa rumah ini sedang dalam proses pembersihan total. Tidak ada yang berani menghalangi karena mereka tahu siapa Arini dan bagaimana pengaruh keluarganya di daerah ini. Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri saat rumah yang menjadi ikon kemewahan di lingkungan itu perlahan-lahan berubah menjadi tumpukan puing. Nih, ada brankas besar di dalam dinding ruang kerja. Mau diselamatkan? Teriak salah satu pekerja di tengah kebisingan. Arini tersenyum sinis. Hancurkan saja. Isinya hanya dokumen palsu yang mereka banggakan. Biarkan terkubur bersama debu. Menjelang siang, struktur utama rumah itu sudah kehilangan bentuknya. Atapnya sudah rata dengan lantai, dan dinding-dindingnya sudah menjadi serpihan kecil. Bang Tigor mendekati Arini lagi. Lahan ini akan bersih sebelum sore. Nih, apa langkahmu selanjutnya? Mereka pasti akan sangat marah. Biarkan mereka marah, Bang. Singa yang terluka tidak akan takut pada gonggongan anjing, jawab Arini dingin. Ia menatap puing-puing itu dengan kepuasan yang aneh. Sekarang, aku harus mengurus legalitas lahan ini ke kantor kecamatan dan menemui pengacara ayahku di Medan. Aku akan memastikan bahwa meski rumahnya hancur, tanah ini tetap akan terkunci secara hukum agar mereka tidak bisa membangun apapun di atasnya. Arini masuk ke dalam mobilnya, memutar kemudi menuju arah Medan, meninggalkan debu yang masih berterbangan di bekas rumahnya. Di saku bajunya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rian. Sayang, kami sedang dalam perjalanan pulang dari Medan. Ibu ingin makan malam spesial. Siapkan semuanya ya. Arini hanya tersenyum tipis melihat pesan itu. Ya, ia sudah menyiapkan segalanya. Sebuah sambutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh suaminya seumur hidup. Perjalanan menuju Medan terasa sangat panjang bagi Arini, meski hatinya jauh lebih ringan daripada beberapa jam yang lalu. Di sepanjang jalanan yang berkelok menuruni pegunungan, ingatannya justru melayang ke masa 5 tahun silam. Ia teringat bagaimana Rian pertama kali datang ke hidupnya sebagai seorang pria yang tampak sangat santun dan penuh perhatian. Saat itu, Arini baru saja kehilangan ayahnya, satu-satunya tiang sandaran hidupnya. Di tengah duka yang mendalam, Rian hadir membawa ketenangan semu, dan Ibu Sarah hadir sebagai sosok ibu pengganti yang tampak begitu hangat. Arini menyadari sekarang, semua itu adalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Ia teringat betapa giginya Ibu Sarah membujuknya untuk memindahkan pusat operasional keuangan dari bank lokal di Brastagi ke bank yang lebih besar di Medan dengan alasan keamanan. Ia juga ingat bagaimana Rian perlahan-lahan memintanya untuk tidak lagi turun langsung ke ladang, dengan dalih bahwa kulitnya yang halus tidak pantas terbakar matahari. Biarlah abang yang urus semua di lapangan. Nih, kamu duduk manis saja di rumah, urus ibu, biar abang yang cari uang untuk kita. Kata-kata Rian kala itu kini terdengar seperti racun yang dibungkus madu. Setibanya di Medan, Arini langsung menuju kantor pengacara mendiang ayahnya, Pak Hotman.
Pria parubaya itu terkejut melihat kedatangan Arini yang tiba-tiba dengan mata sembab namun memiliki aura ketegasan yang luar biasa. Di kantor yang terletak di area inti kota Medan itu, Arini membeberkan segalanya. Ia menunjukkan salinan dokumen yang ia curi dari laci Rian dan menceritakan bagaimana ia baru saja meratakan rumahnya sendiri dengan tanah. Pak Hotman terdiam cukup lama, menyimak dengan saksama. Arini, apa yang kamu lakukan itu sangat berisiko secara hukum jika aset itu memang sudah berpindah tangan. Tapi, Pak Hotman menghela napas panjang sembari membuka sebuah brankas di belakang mejanya. Ayahmu adalah orang yang sangat teliti. Sebelum meninggal, dia membuat sebuah surat wasiat tambahan yang menyatakan bahwa lahan di Brastagi itu adalah tanah ulayat keluarga yang tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahnamakan tanpa persetujuan dari Dewan Adat keluarga besar kalian. Arini terbelalak. Jadi, dokumen balik nama yang dipegang Rian itu bisa dibatalkan demi hukum, potong Pak Hotman dengan tegas. Rian dan ibunya mungkin berhasil memalsukan tanda tanganmu di atas kertas biasa. Tapi mereka tidak bisa memalsukan persetujuan adat. Mereka telah melakukan penipuan dan penggelapan aset. Tindakanmu menghancurkan bangunan di atas tanahmu sendiri sebenarnya bisa dibela, karena secara hukum adat, bangunan itu berdiri di atas tanah yang sedang dalam sengketa penipuan. Hati Arini terasa sedikit lega, namun dendamnya belum tuntas. Ia tahu bahwa Rian dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang. Ia bisa membayangkan betapa senangnya mereka di dalam mobil, mungkin sedang tertawa bersama Siska, membayangkan betapa mewahnya hidup mereka setelah berhasil menyingkirkan Arini. Siska pasti sudah membayangkan dirinya akan duduk di kursi ratu yang selama ini ditempati Arini. Arini kemudian menyewa sebuah kamar hotel di dekat pusat kota. Ia tidak ingin mereka tahu di mana ia berada. Ia ingin menjadi penonton dari kejauhan. Ia kembali membuka ponselnya dan melihat bahwa Rian mengirim pesan lagi. Kali ini nadanya mulai tidak sabar karena Arini tidak membalas pesan-pesannya. Arini, kenapa telepon tidak diangkat? Kami sudah sampai di Kaban Jahe. Sebentar lagi sampai rumah. Kenapa lampu jalan di depan pagar mati semua? Arini hanya menatap layar itu dengan dingin. Ia bisa merasakan adrenalin yang memuncak. Ia tahu bahwa di Brastagi, kabut mulai turun menyelimuti puing-puing rumahnya. Di sana, tidak ada lagi lampu taman yang indah, tidak ada lagi pilar-pilar megah. Yang tersisa hanyalah tanah merah yang berlumpur karena bekas lindasan alat berat. Ia membayangkan mobil Rian melambat saat mendekati lokasi. Ia membayangkan bagaimana sorot lampu mobil mereka akan menyapu lahan kosong itu, mencari-cari di mana bangunan 2 lantai yang seharusnya berdiri tegak di sana. Konflik batin yang sempat menghantuinya kini sirna sepenuhnya. Arini merasa telah melakukan hal yang benar. Baginya, menghancurkan rumah itu adalah cara untuk menyucikan tanah ayahnya dari jejak kaki orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nikmatilah kejutanmu, Rian. Gumam Arini sembari mematikan ponselnya. Ia ingin beristirahat sejenak, mengumpulkan energi untuk konfrontasi terakhir yang pasti akan terjadi esok hari. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia lebih memilih berdiri di atas puing dengan harga diri daripada duduk di dalam istana sebagai seorang pecundang yang ditipu. Sore itu, langit di atas Brastagi tampak muram, seolah turut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Arini memang berada di Medan secara fisik, namun pikirannya sepenuhnya tertuju pada lahan kosong di lereng bukit itu. Di sana, Bang Tigor dan anak buahnya telah menyelesaikan tugas mereka dengan sangat rapi. Tidak ada satupun dinding yang tersisa berdiri. Semuanya telah hancur menjadi serpihan beton, kerangka besi yang bengkok, dan debu yang kini mulai basah tersiram rintik hujan pegunungan. Arini duduk di balkon hotel, menatap ke arah utara di mana pegunungan Karo berdiri dengan angkuh. Ia membayangkan mobil SUV mewah milik Rian mulai memasuki kawasan perumahan mereka yang eksklusif. Di dalam mobil itu, pasti ada tawa yang renyah. Mungkin Ibu Sarah sedang sibuk memamerkan perhiasan baru yang dibelinya di Medan kepada Siska, menantu impiannya yang layak memiliki semuanya. Mereka mungkin sedang mendiskusikan di mana Siska akan meletakkan barang-barangnya, atau bagaimana cara mengusir Arini secara perlahan dari rumah itu tanpa menimbulkan kegaduhan di mata tetangga. Sementara itu, di lokasi kejadian,
beberapa warga mulai berkumpul di pinggir jalan. Mereka berdiri dalam jarak aman, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah lahan yang kini rata dengan tanah. Kehancuran itu begitu total sehingga seolah-olah rumah mewah itu tidak pernah ada di sana. Hanya ada sisa-sisa taman yang hancur tergilas roda ekskavator dan tumpukan puing yang menjulang. Konflik yang sebenarnya baru saja dimulai ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti mendadak di depan gerbang yang sudah roboh. Arini mendapatkan laporan langsung melalui sambungan video yang dipasang secara tersembunyi oleh Bang Tigor di dahan pohon pinus di seberang jalan. Melalui layar ponselnya, Arini menyaksikan adegan yang sudah ia nantikan. Rian turun dari kursi pengemudi dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia melepas kacamata hitamnya, mengucek matanya berkali-kali seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju lokasi yang seharusnya adalah teras rumahnya. Di belakangnya, Ibu Sarah keluar dari pintu penumpang dengan senyum yang langsung luntur seketika. Wajahnya yang tadinya cerah berubah menjadi pucat pasi. Warna kulitnya seputih kertas. "Rumahnya, di mana rumahnya?" teriak Ibu Sarah dengan suara melengking yang terdengar pecah melalui pengeras suara ponsel Arini. Ia memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Siska, sang pengantin baru, ikut turun dengan gaun merah yang mencolok. Ia berdiri terpaku di samping mobil, menatap hamparan puing dengan mulut ternganga. Harapannya untuk tinggal di istana megah sirna dalam sekejap mata. Ia memandang Rian dengan tatapan menuntut. Sementara Rian sendiri tampak seperti orang linglung yang kehilangan akal sehat. Rian berlari menuju tumpukan puing, berteriak memanggil nama Arini dengan suara yang penuh kemarahan sekaligus ketakutan. Ia mencoba mengangkat sepotong beton yang hancur, seolah-olah berharap rumahnya tersembunyi di bawah sana. Ia merogoh saku, mencoba menelepon Arini dengan tangan yang bergetar hebat, namun ia hanya mendapatkan nada tidak aktif. Di kamar hotelnya, Arini menyesap teh hangat dengan tenang. Ia melihat bagaimana suaminya itu jatuh berlutut di atas tanah yang berlumpur. Jas mahalnya kini kotor oleh debu dan air hujan. Ibu Sarah mulai meratap histeris, menyalahkan Rian, menyalahkan keadaan, dan sesekali mengutuk Arini dengan kata-kata kasar. Namun, teriakan mereka hanya dibalas oleh sunyinya malam dan tatapan dingin para tetangga yang kini tahu siapa sebenarnya yang menjadi korban di sini. "Ini baru permulaan, Rian," bisik Arini pada layar ponselnya. Ia mematikan sambungan video itu. Ia tidak butuh melihat lebih lama lagi. Rasa puas yang ia rasakan bukan karena ia telah menghancurkan hartanya sendiri, melainkan karena ia berhasil meruntuhkan kesombongan dan rencana jahat yang telah mereka susun dengan begitu rapi. Malam itu, Brastagi menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah pengkhianatan. Arini tahu besok pagi mereka akan mencarinya kemana-mana. Mereka akan menggunakan polisi, mereka akan menggunakan pengacara, mereka akan menggunakan segala cara untuk menuntutnya. Namun, Arini sudah siap. Ia sudah memegang kartu as yang tidak mereka duga sebelumnya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kabut. Ia adalah badai itu sendiri. Malam di Brastagi berubah menjadi neraka bagi Rian dan ibunya. Suara histeris Ibu Sarah memecah kesunyian lingkungan yang biasanya tenang. Ia terduduk di atas bongkahan semen yang dulunya adalah pilar penyangga ruang tamu, meratapi hilangnya segala kemewahan yang baru saja ia proklamasikan sebagai miliknya. Sementara itu, Siska hanya berdiri mematung di samping mobil. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara jijik dan kecewa. Gaun mahalnya terasa tidak relevan lagi di tengah hamparan puing dan bau tanah basah yang menyengat. Rian, yang masih mengenakan jas pengantinnya, tampak seperti orang gila. Ia berlari ke arah rumah tetangga sebelah, menggedor pagar mereka dengan babi buta. "Di mana istriku? Siapa yang melakukan ini? Kalian semua pasti melihatnya, kan?" teriaknya dengan urat leher yang menonjol. Namun, tetangga-tetangga itu hanya menatapnya dari balik jendela dengan tatapan mencemooh. Mereka semua tahu bahwa rumah itu dibangun dari keringat Arini, dan mereka juga telah melihat unggahan status WhatsApp Ibu Sarah yang menjadi buah bibir di lingkungan itu sejak sore tadi. Konflik semakin memanas ketika beberapa orang pekerja Bang Tigor yang masih berjaga di sekitar lokasi mulai mendekat. Mereka berdiri dengan lengan bersedekap, membentuk barisan yang mengintimidasi.
Bang Tigor sendiri keluar dari kegelapan bawah pohon pinus, menyulut rokoknya dengan tenang, lalu berjalan mendekati Rian. Tidak usah teriak-teriak. Rian, kamu mempermalukan dirimu sendiri, ucap Bang Tigor dengan suara berat yang menggelegar. Rian menoleh, matanya merah padam. Tigor, kau yang melakukannya, kan? Aku akan melaporkanmu ke polisi. Kau menghancurkan rumahku. Ini properti pribadiku. Bang Tigor terkekeh. Sebuah suara yang terdengar sangat merendahkan di telinga Rian. Rumahmu? Sejak kapan seorang parasit punya rumah? Arini yang memerintahkan kami. Dan perlu kamu tahu, tanah ini masih terdaftar atas nama keluarga besar mendiang ayahnya di catatan adat. Kamu pikir hanya dengan selembar kertas hasil menipu orang sakit, kamu bisa menjadi raja di sini? Mendengar nama Arini disebut, Ibu Sarah bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Ia menghambur ke arah Bang Tigor. Di mana perempuan tidak tahu untung itu. Aku sudah menganggapnya anak sendiri, tapi dia membalasnya dengan cara biadab seperti ini. Lihat ini. Anakku baru saja menikah. Kami butuh tempat tinggal. Menikah? Bang Tigor meludah ke tanah. Kalian menikah menggunakan uang Arini, di atas penderitaan Arini, lalu berharap Arini menyediakan ranjang untuk kalian? Di mana otak kalian diletakkan? Siska yang merasa tersinggung akhirnya angkat bicara. Saya tidak peduli urusan kalian. Rian bilang rumah ini sudah atas namanya. Saya punya hak di sini. Bang Tigor menatap Siska dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Hakmu hanya ada di puing-puing itu. Nona, silakan ambil batu manapun yang kamu suka sebagai mahar tambahan. Rian mencoba menerjang Bang Tigor. Namun dua pekerja berbadan tegap segera menahan lengannya dan memitingnya hingga ia tersungkur ke lumpur. Lepaskan. Aku akan menuntut Arini. Aku akan membuatnya membusuk di penjara karena pengrusakan properti. Teriak Rian dengan wajah yang kini belepotan tanah merah. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil patroli polisi datang dengan lampu biru yang berputar-putar. Seseorang, entah tetangga atau Rian sendiri, ternyata telah memanggil pihak berwajib. Rian merasa mendapat angin segar. Ia berteriak meminta tolong, menuduh Arini dan Bang Tigor telah melakukan kejahatan berat. Namun, Bang Tigor tetap tenang. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah map plastik yang berisi salinan wasiat adat dan surat pernyataan dari Pak Hotman, pengacara Arini. Ia menyerahkannya kepada petugas polisi yang datang. Silakan diperiksa. Pak, ini masalah sengketa internal keluarga yang melibatkan penipuan dokumen. Pemilik lahan ini sedang dalam perjalanan untuk memberikan keterangan resmi besok pagi. Kami hanya menjalankan perintah untuk membersihkan bangunan di atas lahan sengketa. Petugas polisi itu membaca dokumen tersebut dengan saksama di bawah lampu senter. Ia kemudian menatap Rian yang masih terduduk di lumpur, lalu menatap Ibu Sarah yang terus meracau. Jika benar ada dugaan pemalsuan dokumen balik nama, maka status kepemilikan Anda masih dipertanyakan, Pak Rian. Kami sarankan Anda mencari tempat menginap malam ini dan menyelesaikan ini di kantor polisi besok pagi. Kami tidak bisa menahan siapapun sekarang karena pihak penghancur memiliki instruksi tertulis dari pemegang hak ulayat. Dunia Rian seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia melihat mobil polisinya perlahan pergi setelah memberi peringatan agar tidak terjadi keributan fisik. Ia menatap ke arah lahan yang rata itu. Tidak ada lampu, tidak ada atap, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari dinginnya malam Brastagi. Rian menatap ibunya yang mulai menggigil, lalu menatap Siska yang mulai menangis karena kedinginan dan kemarahan. Pengkhianatan yang mereka rencanakan dengan begitu indah di Medan, kini berakhir dengan mereka yang terlunta-lunta di pinggir jalan seperti gelandangan berpakaian mewah. Matahari pagi di Brastagi muncul dengan malu-malu di balik sisa kabut, menyinari pemandangan yang tampak seperti bekas zona perang. Arini tiba di lokasi tepat pukul 9 pagi dengan mobil yang berbeda, ditemani oleh Pak Hotman yang membawa tas kerja kulitnya yang tebal. Arini turun dengan mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam, tampak sangat kontras dengan pemandangan di hadapannya. Rian, Ibu Sarah, dan Siska ternyata tidak pergi jauh. Mereka menghabiskan malam di dalam mobil yang diparkir di bahu jalan,
Karena tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk menyewa hotel mewah di sekitar sana, sebagian besar kartu kredit Rian ternyata telah diblokir oleh Arini sejak kemarin sore. Saat melihat mobil Arini berhenti, Rian langsung melompat keluar dengan wajah yang sudah tidak keruan lagi. Matanya cekung, rambutnya acak-adakan, dan kemeja pengantinnya penuh noda tanah kering. Arini, kau perempuan gila. Lihat apa yang kau lakukan. Raung Rian sembari berlari mendekat. Ia mencoba mencengkeram bahu Arini, namun Bang Tigor dengan sigap menghalangi langkahnya. Arini berdiri tenang, bahkan tidak berkedip. Apa yang aku lakukan, Rian? Aku hanya membersihkan sampah dari tanah ayahku. Bukankah itu yang biasa dilakukan oleh seorang pemilik lahan? Ibu Sarah ikut keluar dari mobil dengan tertatih-tatih. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam satu malam. Tega kamu, Arini. Kami ini keluargamu. Mana nuranimu menghancurkan rumah yang menjadi tempat tinggal mertuamu sendiri? Arini mengalihkan pandangannya kepada wanita tua itu. Keluarga? Keluarga mana yang merencanakan pernikahan siri putranya saat istrinya sedang berjuang di ladang? Keluarga mana yang memalsukan tanda tangan orang sakit untuk merampas hartanya? Nurani saya sudah mati saat melihat status WhatsApp ibu kemarin. Ibu bilang Rian layak memiliki semuanya, bukan? Nah, sekarang dia memiliki semuanya. Dia memiliki debu, dia memiliki puing, dan dia memiliki tanah merah ini. Silakan ambil. Siska, yang tampaknya sudah kehilangan kesabaran, ikut mendekat. Kamu tidak bisa melakukan ini secara sepihak. Rian punya dokumen resmi. Kami akan menuntutmu mengembalikan setiap rupiah dari harga rumah ini. Pak Hotman melangkah maju, membuka map yang ia bawa, dan membetulkan letak kacamatanya. Nama saya Hotman, pengacara keluarga besar almarhum Bapak Arini. Perlu saya jelaskan kepada Anda sekalian, bahwa dokumen balik nama yang kalian miliki telah kami ajukan pembatalannya ke Badan Pertanahan Nasional pagi ini. Kami membawa bukti rekam medis bahwa pada tanggal penandatanganan tersebut, Ibu Arini dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Selain itu, tanah ini adalah tanah ulayat. Secara hukum adat Karo, tanah ini tidak bisa dialihkan tanpa izin Dewan Keluarga. Tindakan kalian memalsukan dokumen adalah tindak pidana murni. Wajah Rian semakin pucat. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari kekuatan. Namun Ibu Sarah hanya bisa terdiam membisu. Dan satu lagi, lanjut Arini dengan nada suara yang rendah namun tajam. Semua rekening perusahaan dan akses keuangan yang selama ini kamu gunakan, Rian, sudah saya tutup. Mobil yang kamu kendarai itu adalah aset perusahaan atas namaku. Saya beri waktu 10 menit untuk mengeluarkan barang-barang pribadimu dari sana, atau saya akan melaporkannya sebagai pencurian kendaraan bermotor. Konflik di atas puing itu mencapai puncaknya. Rian merasa terjepit dari segala arah. Ia menatap ke arah puing rumahnya, lalu ke arah Arini yang kini tampak seperti sosok yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Arini yang lembut dan penurut telah hilang, digantikan oleh wanita yang memiliki ketegasan sedingin puncak sinabung. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Arini. Aku suamimu. Suara Rian mulai melemah, berubah menjadi rengekan. Suami? Suami siapa? Suamiku sedang pergi berbisnis ke Medan, tapi yang kembali adalah seorang penipu yang membawa istri baru. Jawab Arini tanpa emosi. Mulai hari ini, saya nyatakan kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Surat cerai akan diantar oleh asisten Pak Hotman besok pagi. Sekarang, pergi dari tanah ini sebelum saya memanggil warga untuk mengusir kalian secara paksa. Siska yang menyadari bahwa Rian kini tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian di badan dan utang yang mungkin menumpuk, mendadak melepaskan pegangannya dari lengan Rian. Ia mundur beberapa langkah, menatap Rian dengan tatapan penuh kebencian. Jadi kamu berbohong padaku? Kamu bilang kamu pengusaha kaya yang punya segalanya. Ternyata kamu cuma menumpang di ketiak istrimu. Pertengkaran pecah di antara mereka bertiga di depan mata Arini. Rian mencoba menenangkan Siska, namun Siska justru menamparnya dan berjalan pergi menuju jalan raya untuk mencari taksi. Ibu Sarah mulai menangis terseduh-seduh di pinggir jalan,
Menyadari bahwa tahta yang ia impikan telah hancur menjadi debu yang berterbangan di tiup angin Brastagi. Arini menatap mereka untuk terakhir kalinya, tidak dengan rasa dendam, melainkan dengan rasa syukur karena ia telah meruntuhkan dinding kebohongan yang selama ini mengurungnya. Prahara yang mengguncang lereng Brastagi itu perlahan mereda bersamaan dengan perginya mobil SUV hitam yang kini telah disita kembali oleh pihak perusahaan Arini. Rian dan Ibu Sarah terpaksa pergi dari lokasi tersebut menggunakan angkutan umum, membawa sedikit pakaian yang sempat diselamatkan ke dalam tas plastik, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kedatangan mereka yang penuh kesombongan kemarin sore. Siska sudah lebih dulu menghilang, meninggalkan Rian segera setelah ia menyadari bahwa pria itu bukan lagi raja tanpa mahkota, melainkan seorang pesakitan yang terancam hukuman penjara. Arini berdiri di tengah lahan yang kini bersih dari bayang-bayang masa lalu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara Brastagi yang murni masuk ke dalam paru-parunya. Tidak ada lagi sesak, tidak ada lagi kecurigaan yang menghantui. Meski rumah megahnya telah rata dengan tanah, ia merasa jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Ia telah memiliki kembali kebebasannya, harga dirinya, dan yang terpenting, ia telah menjaga amanah tanah ayahnya dari tangan-tangan jahat. Pak Hotman menghampiri Arini yang masih terpaku menatap puing-puing. Langkah selanjutnya sudah saya siapkan. Nih, laporan kepolisian terkait pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan sudah diproses di Mapolda Sumatera Utara. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, Rian dan ibunya tidak akan bisa lari. Mereka akan segera dipanggil untuk pemeriksaan. Arini mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Hotman. Saya tidak ingin mereka membusuk selamanya di penjara, tapi saya ingin mereka belajar bahwa setiap tetes keringat orang lain yang mereka peras ada harganya. Saya ingin mereka tahu bahwa kehormatan seorang wanita Karo tidak bisa dibeli dengan sandiwara manis. Bang Tigor dan para pekerjanya mulai bergerak untuk memasang pagar kawat berduri di sekeliling lahan tersebut. Sebuah papan kayu besar dipancangkan di bagian depan dengan tulisan tegas. Tanah ulayat keluarga besar Arini dalam pengawasan hukum. Ini adalah proklamasi terakhir bahwa tempat ini telah kembali ke pelukan pemilik yang sah. Beberapa minggu kemudian, Arini memutuskan untuk menetap sementara di Medan untuk mengurus perceraiannya dan memantau perkembangan kasus hukumnya. Ia tidak butuh waktu lama untuk memulihkan bisnisnya. Tanpa gangguan dari Rian yang diam-diam sering mengambil keuntungan perusahaan untuk gaya hidup mewahnya, keuangan Arini justru melonjak pesat. Ia kembali dikenal sebagai pengusaha sayur dan bunga yang paling disegani di Sumatera Utara. Suatu sore di kantornya di Medan, Arini menerima kabar bahwa Rian dan Ibu Sarah telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kini menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dalam kekurangan karena semua aset yang mereka klaim telah dibekukan. Kabarnya, Ibu Sarah sering jatuh sakit karena tertekan. Sementara Rian harus bekerja serabutan untuk menutupi biaya hidup mereka. Sebuah keadilan puitis bagi pria yang dulu sangat menghindari kerja keras di ladang. Arini menutup map laporan tersebut dan berjalan menuju jendela kantornya yang tinggi. Ia menatap ke arah utara, ke arah pegunungan yang biru di kejauhan. Ia tidak merasa sedih, tidak juga merasa menang secara berlebihan. Ia hanya merasa tenang. Ia belajar bahwa rumah sejati bukanlah bangunan dengan pilar-pilar mewah atau interior mahal, melainkan ketenangan hati yang dibangun di atas kejujuran. Ia berencana untuk kembali ke Brastagi tahun depan. Bukan untuk membangun istana megah yang baru, melainkan untuk membangun sebuah pusat pelatihan pertanian bagi anak-anak yatim piatu di sana. Ia ingin tanah ayahnya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sekadar simbol kemewahan pribadi. Di atas puing-puing pengkhianatan itu, Arini akan menanam benih-benih harapan yang baru. Luka di hatinya mungkin akan meninggalkan bekas. Namun bekas luka itu adalah tanda bahwa ia adalah seorang pejuang. Ia telah melewati badai, meruntuhkan kepalsuan, dan kini ia berdiri tegak menyongsong masa depan. Di tanah Karo yang keras namun subur, Arini telah membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa dimanipulasi untuk sementara, namun pada akhirnya, ia akan tetap tegak meski dunia di sekelilingnya telah rata dengan tanah. Kisah Arini menjadi buah bibir di seantero Brastagi hingga Medan. Sebuah pengingat bagi siapa saja bahwa jangan pernah meremehkan ketangguhan seorang wanita yang telah dikhianati. Karena ketika ia memutuskan untuk melawan,
Ia tidak hanya akan menghancurkan rencana jahatmu, tetapi ia akan meratakan seluruh duniamu hingga tak bersisa.